Nah makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos, harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sorry ya, belibet. Kembali lagi bareng channel King Cepi, dan seperti biasa ya, kita kembali akan membahas putar Kang Deddy Mulyadi, yang mana saat ini serangan terhadap beliau itu semakin banyak, semakin meluas dan semakin masif dari tokoh-tokoh yang memang dinilai cukup memiliki nama dan populer di Indonesia. Nah, saat ini kita dihadapkan pada sebuah video yang dimana di sini Habib Rizik mengatakan bahwa katanya Gubernur Jawa Barat itu melanggar HAM yang pertama, yang kedua kewajiban untuk vasektomi itu katanya bertentangan dengan fatwa MUI. Jadi vasektomi itu ya sebenarnya di sini gua kasih penjelasan sedikit. Vasektomi itu sebenarnya program dari pemerintah lewat Kementerian BKKBN, yang mana memang di beberapa wilayah sudah mulai digalakan gitu. Bahkan tahun kemarin gitu, kebetulan gue juga orang yang memang kerja gitu di BKKBN. Tahun kemarin itu kita disuruh nyari gitu orang yang mau divasektomi, ya laki-laki yang mau divasektomi. Bahasanya ya siapa yang mau divasektomi itu akan ada lah gitu imbalan dari pemerintah, entah ya sejumlah uang ataupun bingkisan gitu kan. Itu artinya kan pemerintah juga memang sudah serius gitu soal vasektomi ini untuk menekan angka kelahiran di Indonesia, karena ya pemerintah punya data yang jelas gitu soal bagaimana sih sebenarnya gitu cara yang paling jitu untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Sedangkan mungkin ya negara masih terseok-seok gitu buat menyediakan memfasilitasi masyarakatnya sendiri gitu. Nah, sebetulnya kan harus ada titik temu nih antara yang berkomentar dengan yang dikomentari. Kang Deddy Mulyadi itu penilaian gue pribadi sosok pemimpin yang tahu arah dan tujuannya gitu. Dia memimpin itu karena dia sudah paham gitu apa yang bakal dia lakukan setelah memimpin. Persoalan vasektomi balik lagi kan, Kang Deddy itu yang menjadi problemnya selama ini ketika banyak sekali gitu kan anak-anak yang terlantar akibat kedua orang tuanya hidup dalam keadaan miskin gitu, dan mereka nggak sanggup membiayai anak-anaknya gitu. Udah mah tinggal di bawah garis kemiskinan. Gue bukan anti kemiskinan ya, kebetulan ya gue juga ya nggak berduit gitu. Jadi nah di sini Kang Deddy itu maksudnya mencarikan solusi gitu buat anak-anak yang terlantar selama ini gitu, yang sebenarnya dalam tanda kutip anak-anak itu pun sebenarnya tanggung jawab KPAI juga gitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang memang ya eksploitasi terhadap anak itu kan nggak diperbolehkan gitu selama ini oleh negara. Tapi ketika banyak sekali anak-anak yang terlantar, mereka nggak ada gitu yang ngambil tindakan apapun. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang mengambil tindakan untuk mengurangi, untuk menekan angka kelahiran di Indonesia dengan catatan supaya kedepannya tidak ada lagi anak-anak terlantar karena tidak terurus oleh orang tuanya yang miskin gitu. Nah, banyak sekali nih komentar serangan-serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau memang pihak ulama mengecam program Kang Deddy Mulyadi untuk vasektomi bagi rakyat miskin yang banyak anak gitu, siapkan dong solusinya gitu, walaupun hanya sekedar omongan gitu, apa gitu terobosannya yang bisa membuat agar supaya ya ketelantaran anak itu bisa ditekan gitu kan. Dengan uang apa gitu mereka akan dibiayai? Apakah dengan zakat
yang pastinya berafiliasi dengan Basnas gitu kan. Ya Basnas juga dikorupsi gitu kan pada akhirnya. Kemarin kasusnya ya ada juga kan beberapa tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang memang terkandung kasus penggelapan Basnas gitu. Bahkan ada duit zakat yang mereka beliin mobil buat para petinggi pengurus Basnas gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak efektif ya gitu. Uang zakat yang selama ini direkrut oleh mereka gitu ya malah dipakai beli mobil alasan buat operasional gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar aturan. Nah, bagi kalian ya para penggemar Kang Deddy Mulyadi jangan kaget ya kalau kedepannya akan banyak sekali gitu ulama-ulama yang bakal menyerang Kang Deddy Mulyadi karena ya ini salah satu strategi politik dari lawan politiknya Kang Deddy Mulyadi. Karena apa gitu? Agama itu adalah lahan yang sangat gurih gitu bagi mereka, lahan yang sangat strategis gitu. Membuat Kang Deddy ini jatuh elektabilitasnya. Karena agama sensitif banget ya, Bre. Seperti yang kita tahu ya, kejadian beberapa tahun lalu gitu soal Pilgub DKI di mana ya agama itu jadi satu-satunya isu yang bisa gitu membalikan keadaan pada saat itu gitu. Kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis karena istrinya di rumah sakit nggak bisa pulang, tidak bisa bayar sesar, anak yang keempat. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta. Artinya seorang suami kemudian bersama-sama dengan istrinya membuat kehamilan gitu kan, yang menentukannya Allah, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami gitu loh. Diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin. Mana yang kadang-kadang yang usaha. Nah kemudian kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Itu bisa pakai pengaman, kan itu juga bisa. Ya udah nanti bila perlu pemerintah kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya ke kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah. Harus, tetapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Nah, jadi itu Bre ya, yang jadi pikiran gua sekarang itu ya Kang Deddy ternyata gitu kan. Kang Deddy ternyata ketika dia mengeluarkan statement soal program gitu, dia sudah memperhitungkannya secara matang gitu kan. Ya buktinya ini kan. Nah, mewajibkan vasektomi itu ya tidak hanya sekonyong-konyong pemerintah mengeluarkan aturan gitu untuk vasektomi, tapi Kang Deddy juga menyediakan opsi-opsinya gitu, pilihan-pilihannya agar supaya masyarakat tidak merasa tertekan. Di sini Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa vasektomi, kenapa beliau ini menyarankan untuk vasektomi, karena beliau itu maksudnya gitu untuk penyetaraan gender gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi yang harus dituntut KB itu jangan hanya perempuan saja gitu, yang selama ini kan ya terjadi seperti itu gitu. Ya cobalah laki-laki juga untuk berlapang dada gitu. Mereka yang melakukan vasektomi, dan juga ya menurut BKKBN, vasektomi terhadap laki-laki itu bakal lebih efektif gitu kan daripada perempuannya yang di KB. Karena apa? Banyak sekali kasus-kasus dan kejadian-kejadian perempuannya sudah KB tapi masih jebol, masih punya anak juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya solusi yang sangat konkret gitu buat menekan angka kelahiran, buat menekan angka kemiskinan. Kang Deddy menyiapkan opsi kalau memang vasektomi itu kan salah satunya juga kebiri ya. Kalau memang laki-laki itu nggak mau dikebiri kan, misalkan ngeri lah dikebiri, nggak kebayang gitu kemaluan kita dibelek gitu kan. Nah, Kang Deddy menyiapkan opsi lain, pakai pengaman gitu. Yang penting si laki-lakinya nih yang mencoba gitu kan. Kalau aduh pengamannya katanya nggak kebeli, mau disediain sama Pemkop Jabar.
kurang apa lagi gitu. Semua solusinya itu sudah ada, tinggal masyarakatnya aja yang nurut, tinggal masyarakatnya yang percaya dengan program pemerintah Jawa Barat yang nggak bakal menjerumuskan. Gitu loh bro. Saya ngomong, pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, memang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Ya kan baru Ya kerja aja belum, maksudnya indikator penilaian gubernur dan bupati berhasil itu, indeks pembangunan manusia. Itu nanti 5 tahun baru kita nilai. Yang berhasil itu, dia berhasil membangun konten YouTube dan konten medsosnya. Saya akui berhasil. Nah, apa yang dikatakan sama si bapak itu tadi memang ada benernya ya. Ntar dulu tapi. Benar soal parameter penilaian pemimpin itu berhasil atau tidaknya ditentukan setelah 5 tahun pemimpin itu menjabat kan. Kan pemimpin kita outsourcing ya, 5 tahun sekali ganti, 5 tahun sekali ganti. Memang parameternya seperti itu. 5 tahun kemudian kita lihat indeks pembangunan manusia, infrastruktur, dan juga perkembangan daerah tersebut itu signifikan tidak. Tapi ada catatannya nih. Kenapa dia harus nyinggung soal kontennya Kang Deddy Mulyadi gitu kan? Ya apa yang salah dengan konten? Balik lagi kan. Nah ini menurut gua pribadi dari kemarin gua bilang penyerangan terhadap konten Kang Deddy Mulyadi itu merupakan penyerangan yang sangat bodoh lah menurut gua. Karena apa? Karena konten itu nggak mempengaruhi kinerja gubernur gitu kan. Bahkan dari konten-konten Kang Deddy lah kita bisa tahu transparansi pemerintahan Jawa Barat khususnya di eksekutif. Bahkan kan sekarang anggota-anggota DPRD model Kang Ono Surono kan sudah mulai juga ngikuti jejak Kang Deddy gitu. Apa yang dia kerjakan untuk Jawa Barat itu kan dikontenkan juga gitu. Sementara mungkin Kang Ono Surono lebih aktif di Instagram dan Kang Deddy di semua media sosial, di semua platform media sosial, Kang Deddy aktif. Itu saja yang membedakan sebenarnya kenapa harus selalu dipermasalahkan soal konten ini yang memang sebagian besar masyarakat Jawa Barat itu setuju kok. Banyak kok yang respect gitu dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi yang memang banyak menginspirasi juga gitu kan buat kalangan-kalangan terutama anak muda nih yang memang otak kreatifnya masih jalan gitu kan. Nyoba nih kan berbuat baik meskipun di kontennya ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja kok, nggak apa-apa asal ranahnya kebaikan gitu. Kenapa mereka nggak memprotes gitu soal konten-konten yang berbau pornografi, yang berbau kekerasan, yang berbau penyiksaan, eksploitasi terhadap anak gitu kan? Kenapa mereka diam saja ketika ada konten-konten yang seperti itu? Konten yang inspiratif justru mereka bahas gitu. Nah ini sebenarnya merupakan penyerangan politik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini bahasanya sangat bermuatan politik menurut gua ya. Tapi ya semoga aja lah ke depannya. Deddy Mulyadi hari ini anjur ke Walungan. Lu di Walungan mah antara buaya jeung bayawak. Ini nggak bisa bre, ini nggak bisa. Jadi si bapak ini yang katanya ini kan gelarnya Ustadz ya, nyerang Kang Deddy Mulyadi soal kebiasaan Kang Deddy Mulyadi yang sering turun ke jalan, kan menemui masyarakat. Bahkan kalau ada kendala-kendala di irigasi dan gorong-gorong ya turun ya. Itulah kenapa buzzer-buzzer yang memang pembenci Kang Deddy ini selalu mengkait-kaitkan Kang Deddy dengan Joko Widodo kan. Nah karena kan apa yang dilakukan Kang Deddy itu sebelumnya juga jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Tapi kan menurut gua ada pembeda antara itu gitu. Ketika Kang Deddy turun ke masyarakat gitu kan, turun ke jalan, aura positifnya itu kelihatan kok bro gitu. Bagaimana dia cara mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Jawa Barat gitu kan. Dia dengarkan gitu keluhan-keluhan warga. Dia juga menyerap aspirasi warga. Gimana sih maunya gitu kan warga Jawa Barat ini? Pengennya pemerintahan itu seperti apa? Ya kan Kang Deddy jadi tahu dengan turun langsung ke masyarakat. Ketika ada sosok pemimpin yang nggak pernah bertemu masyarakat, banyak justru kalangan masyarakat yang berkata dan kecewa bahwa dulu mah katanya waktu masih nyalon sering banget ketemu gitu kan sama masyarakat. Tapi setelah jadi mana? Nggak pernah nongol-nongol acan. Giliran sekarang ada pemimpin yang mau terjun ke masyarakat, yang dikatakan gubernur konten lah, lebay lah gitu. Dikatakan biawak lah atau buaya gitu kalau ada pemimpin yang sering turun ke jembatan, gorong-gorong, ke saluran irigasi gitu. Padahal kan ya itulah seharusnya pemimpin bekerja dan seperti itulah gitu cara pemimpin bekerja sebetulnya. Tapi kan ya kembali digoreng lagi lah gitu dengan kiasan-kiasan yang membuat citra Kang Deddy terkesan negatif gitu ya di mata masyarakat. Jadi sekali lagi gue ingetin ya kepada
kita para pendukung Kang Deddy Mulyadi agar supaya lebih selektif lagi. Lebih selektif untuk memilih pemberitaan. Karena apa? Karena gini bro, para elit politik itu punya modal, tentunya ya, punya modal. Jadi masyarakat sekarang ini kan aktif nih bersosial media gitu. Nah mereka itu bisa aja bayar IT untuk merubah algoritma sosial media dengan besaran yang cukup besar lah gitu nominalnya gitu. Mereka bayar IT terus rubah algoritma media sosial supaya berita-berita yang miring dan menyudutkan Kang Deddy Mulyadi itu terus muncul di beranda-beranda sosial media Anda. Maka kan lambat laun tanpa kita sadari gitu kita bakal terpengaruh dan kita juga bakal ikut-ikutan benci gitu kepada Deddy Mulyadi. Jadi ingat, terus perangi gitu orang-orang elit-elit yang merasa terganggu oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana mereka juga sekarang sudah mulai merambah ke dunia media sosial, sudah mulai menunggangi agama gitu kan demi kepentingan mereka gitu. Padahal ya semua orang punya kepentingan gitu, termasuk ya kita gitu punya kepentingan. Tapi jangan jadikan kepentingan kita kepentingan yang bakal memusnahkan orang banyak. Itu sih catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sudah diskusi dengan Pak Bupati, dengan Pak Kadis PU Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan viralnya jalan yang rusak di Kabupaten Cirebon, khususnya wilayah timur, yaitu ruas jalan Gebang Hilir Walen, yang sampai akhirnya besok rencananya akan ada demo dari masyarakat, badai melak cau katanya, ya kan, menanam pohon pisang katanya gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah ada penjelasan tadi disampaikan oleh Pak Bupati, oleh Pak Kadis, dan dipastikan tahun ini akan dibangun rekonstruksi, ya, memperbaiki terkait dengan jalan yang rusak tersebut. Pak Bupati mangga terkait dengan jalan-jalan. Jadi seperti yang kita tahu ya, saat ini Kabupaten Cirebon ini agak bersitegang sih dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan kita juga bisa menyaksikan di mana Kang Ono Surono ini aktif sekali sekarang ke Cirebon gitu. Dia sering kunjungan ke Cirebon, sering bertemu dengan warga-warga Cirebon, bahkan dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Cirebon. Yang saat ini dibahas ini kan soal jalan ya, infrastruktur masuknya. Yang katanya di Cirebon itu sudah banyak sekali jalanan-jalanan yang berlubang dan sudah tidak layak untuk dilewati. Saya jadi penasaran gitu, kedatangan Kang Ono Surono yang sering berkunjung ke Cirebon ini untuk menetralkan situasi atau justru untuk mendorong massa buat nyerang Kang Deddy gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan besar saya. Karena kan beberapa kali Kang Deddy Mulyadi juga sempat menyinggung gitu soal kepemimpinan Bupati Cirebon. Nah, jadi sepertinya Kang Ono Surono ini tiap ada seseorang gitu, baik dari lembaga ataupun dari kepala daerah yang memang agak bersinggungan, berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, Kang Ono Surono ini aktif sekali gitu kan. Aktif sekali mendatangi mereka gitu. Bagaimana caranya mungkin kan agar supaya ya dia dapat massa, dia dapat dukungan dengan cuitan-cuitannya yang cukup vokal saat ini menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tapi mudah-mudahan saja Kang Ono Surono ini ya benar-benar ya mau ngebantu menetralkan gitu, menetralkan massa di Cirebon agar supaya ya tidak terjadi kegaduhan politik antara gubernur dan kepala daerah tingkat 2 gitu kan, yang pada akhirnya jangan malah memprovokasi baik kepala daerah tingkat 2-nya maupun warganya gitu. Jadi yang rugi itu sebenarnya banyak orang. Jangan karena kepentingan kita pribadi ya kita terus mengorbankan gitu banyak masyarakat yang tentunya nggak bakal berujung apa-apa, sebenarnya hanya akan menjadi huru-hara saja gitu kan, demo gitu kan. Padahal ya kita tahu ya Kang Deddy Mulyadi selama ini nggak diem aja, beliau bekerja gitu. Tolonglah gitu, kerjaan beliau itu jangan selalu diganggu, biarin dia kerja gitu. Kalau memang ada aspirasi yang baik dari masyarakat menurut kepala daerahnya, sampaikan secara baik-baik gitu. Cari solusinya, briefing, berkumpul gitu, rapat. Bagaimana solusinya agar supaya permasalahan-permasalahan yang di lapisan masyarakat terbawah itu teratasi gitu. Jangan malah ada provokasi yang memang akan menyudutkan salah satu pihak. Yang tadi
dengan jalan di Cirebon Timur ini ke Bank Walet ini bahkan bukan saja kita ini akan diaspal tapi akan dicor. Nah, dicor tuh. Dicor. Jadi masyarakat Cirebon Timur itu wis, tapi mulainya nanti bulan Juli Agustus mulai akan digarap. Jalannya tambah mantep. Cirebon Timur jalannya pada mantep. Untuk jalan-jalan lainnya, Cirebon Barat, Cirebon Utara, ada nggak? Ya, Cirebon Barat juga kami ada bangunan-bangunan juga, bahkan nanti Walet Karangsembung itu pun tahun sekarang akan dibangun. Ya, jadi jalan-jalan kabupaten mulai tahun ini ya kita beresin. Ya tentunya secara bertahap, karena memang tidak bisa dibiayai murni oleh APBD kabupaten. Maka harus ada komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti kita diskusi dengan Gubernur Jawa Barat, ya, dengan anggota DPRD Provinsi asal Dapil Cirebon, ya, dan juga dengan pemerintah pusat tentunya. Nah, sehingga ayo kita kroyok, karena kalau dihitung, Pak Kadis berapa butuh anggarannya? 900 miliar yang untuk perbaikan rekonstruksi 187 km. Mudah-mudahan sih 2-3 tahun bisa selesai ya jalan-jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang merupakan kewenangan Pak Bupati. Untuk provinsi, alhamdulillah Pak Bupati, tadi saya cek ke balai jalan ya, UPTD PU Jawa Barat. Jalan provinsi itu kan ada beberapa ruas di wilayah Cirebon, misalnya ada dari Walet sampai ke Kuningan, terus perbatasan Jawa Tengah. Jadi tadi foto-fotonya juga sudah dikirimkan, clear semua tuh kalau provinsi, alhamdulillah. Nah, tinggal nanti juga PR kitanya ada jalan usaha tani, ada jalan lingkungan, ada jalan desa. Jadi kita kroyok bareng-bareng, karena tidak mungkin Cirebon bisa mendanai sendiri ya perbaikan pembangunan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk masyarakat Cirebon Timur, mohon sabar. Ayo kita bersama-sama bagaimana mendukung Pak Bupati untuk memperkuat, dan kita mendorong bagaimana Bupati, Ibu Ketua DPRD. Nah, ini dapilnya Cirebon Timur juga ini, Ibu Sofi ini. Ya, maka harus ada komitmennya dari Ketua DPRD. Ayo Bu Sofi ngomong. Ya, beberapa waktu lalu ya, pas hari libur lebaran saya sidak ke jalan yang rusak tersebut. Kemudian kemarin kami Banggar dan juga TAPD rapat memastikan bahwa walaupun ada efisiensi anggaran, karena 3 ruas jalan yang terkena efisiensi anggaran dana DAP itu termasuk salah satunya ruas jalan Gebang Ilir Walet. Tapi kami pastikan bahwa tahun ini akan tetap dilaksanakan peningkatan jalan di ruas tersebut sebesar 10 miliar. Ya, nanti saya secara khusus akan bertemu dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk membicarakan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon yang harus didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada Mbak Rike Diah Pitaloka di belakang yang ngode-ngode nih kepada kameramen, dan khususnya mungkin buat para netizen, bohong katanya yang dikatakan. Jadi kayaknya Mbak Rike ini salah satu pendukung berat juga ya buat Kang Deddy Mulyadi. Tapi apapun yang dilakukan oleh Kang Ono Surono untuk Cirebon, ya gue respect lah. Semoga aja Kang Ono Surono tetap berada di jalur yang benar gitu. Maksudnya jangan, ya kalau memang dia mau menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi kepala daerah tingkat 2 gitu ya, kemaslah bahasanya dengan baik, jangan berbau sarkasme. Yang menjadi kemarahan netizen Indonesia selama ini kan Kang Ono Surono ini ya memang kerja. Kita juga sering melihat konten-kontennya gitu, khususnya di Instagram pribadinya gitu, bahwa dia kunjungan ke sini nih, kerja ke sini, bertemu masyarakat daerah ini gitu. Tapi yang menjadi jengkelnya dan mangkelnya masyarakat itu ya karena Kang Ono Surono selalu seperti terkesan sarkasme gitu kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini ya sarkasmenya memang nggak terlalu kelihatan sih, walaupun ada beberapa singgungan-singgungan. Dan Mbak Rike Diah Pitaloka cukup menggelitik juga ya di sini. Beliau datang langsung berkata, katanya
Ya, semoga saja kedepannya akan terjadi eh pemikiran-pemikiran antara pemerintah kabupaten tingkat 2 dengan pemerintah provinsi yang memang akan tercipta keharmonisan lah gitu, agar supaya ya pembangunan daerah itu nggak sulit, bro, agar supaya pembangunan daerah itu nggak terhalang gitu oleh asumsi-asumsi yang berbau nyinyiran-nyinyiran politik. Pada akhirnya ke depannya akan saling serang satu sama lain, saling hujat, saling goreng satu sama lain. Nah, itu yang kita hindari selama ini gitu. Semoga saja ya benar-benar bahwa pembangunan bisa merata dan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bre, kalian kenal nggak sama caleg yang dibawain ini? 2024 DPRD Kabupaten Subang Dapil 2. Ternyata Kang Husni yang sebelumnya selalu menjadi moderator di demo Subang ya tentang masyarakat yang digusur, pernah nyalon anggota dewan Dapil Kecamatan Tanjung Siang Cisalak Kasomalang. Ya, jadi kita jadi tahu ya sekarang sebetulnya ya dia ini memang bukan orang biasa gitu. Artinya kan beliau ini memang sudah terjun ke dunia politik dari partai PSI ya yang kebetulan saat ini juga tengah jadi kontroversi gitu soal broronnya gitu, yang manuvernya tumbur sana tumbur sini. Jadi jelas ya sekarang bahwa Muhammad Husni ini ternyata ya pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang. Mungkin kalah, makanya beliau sama juga manuvernya tumbur sana tumbur sini. Ya semoga saja kedepannya Mang Husni ini bisa lah gitu, bisa kalah juga. Mari sama-sama kita pertahankan. Kenapa saya bilang? Berarti kan gini Pak, kita ini jadi labeling. Bekasi jadi label buruh yang suka demo sama ormas yang suka besusah gitu. Ini yang saya menjaga bahwa ternyata kita di Bekasi ya ternyata tidak seperti itu. Untuk keluarga dan anggotanya, saya mohon kepada Bupati Bekasi, ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Bekasi diberikan anggaran dana hibah untuk pembinaan ormas dan LSM. Bang Arya orang Bekasi, Bupati kita orang Bekasi, kalau satu ormas cuma 100 juta, cekin. Nah sekarang ormas nggak digaji, bikin ATK, bikin surat, rapat, nggak ada anggaran, udah-udahannya jadi rampok, udah jadi begal. Nah ini tugas abang kita, Bang Densus Suara, Kabupaten Giring. Lagi-lagi soal dana hibah kan. Nah yang kemarin merasa bahwa katanya dengan di stopnya dana hibah itu banyak pihak yang dirugikan. Nah ini yang bakal jadi masalah. Jadi intuisi Kang Deddy Mulyadi itu memang udah tepat sebenarnya gitu. Dana hibah itu diatur dengan tertib oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar supaya tidak terjadi huru-hara seperti ini. Kan pada akhirnya LSM sama Ormas juga nuntut minta dana hibah. Ya kan? Jadi kita tahu sebenarnya selama ini bahwa dana hibah itu ada juga buat LSM dan Ormas. Tapi mungkin besarannya nggak sebesar dana hibah yang selama ini ngalir ke lembaga-lembaga pendidikan gitu, khususnya lembaga pesantren, pendidikan keagamaan. Nah, jadi kan huru-haranya akhirnya berkesinambungan gitu, panjang. Mereka ya sekarang jadi tahu kan karena program yang digalakkan oleh Kang Deddy Mulyadi soal audit dana hibah yang dari pemerintahan sebelum Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat kan. Nah, mereka jadi tahu akhirnya kan besaran dana hibah yang ngucur selama ini ke kabupaten-kabupaten dan untuk lembaga-lembaga pendidikan gitu kan besarannya gede banget gitu. Jadi LSM mungkin ngerasa, oh kok ke gua nggak segini gitu kan. Nah akhirnya mereka protes juga kan. Pada akhirnya ya mereka menuntut ya mungkin besarannya harus sama gitu. Bahkan ya kalau bisa mungkin lebih besar gitu. Karena LSM merasa gitu, LSM baik pun mau Ormas merasa bahwa mereka itu tunggangan politik selama ini gitu. Jadi ayo jujur aja lah gitu, LSM dan Ormas itu sebenarnya tunggangan politik gitu. Setiap kepala daerah ataupun pejabat-pejabat yang mau calon itu ya pasti deketin pentolan-pentolan LSM dan Ormas gitu, karena masa mereka itu banyak. Jadi
mudahnya ormas ngendaliin ormas ini karena pegang aja kepalanya gitu, semuanya pasti bakal nurut gitu. Ya mereka ngerasa punya andil dong mungkin kan dengan pemenangan kepala daerah yang saat ini sedang memimpin gitu. Jadi mereka akhirnya demo juga gitu. Mereka akhirnya minta menyampaikan aspirasi mereka dan minta hak mereka juga ditunaikan gitu. Pada akhirnya kan duit negara itu kocar-kacir buat berputar-putar di situ aja gitu. Buat infrastruktur mana gitu. Yang mana ya Indonesia saat ini negara berkembang yang masih harus banyak membangun infrastruktur, bukan aut-autan gitu, terus nyiram-nyiram dana hibah untuk melindungi kekuasaan. Nah inilah makanya gue respect selalu sama Kang Deddy. Kang Deddy nggak seberapa ngopenin ormas, LSM, dicuekin lah sama Kang Deddy. Makanya banyak lapisan-lapisan ormas dan LSM itu yang nyerang Kang Deddy Mulyadi. Juga dana-dana yang memang nggak masuk akal diaudit oleh Kang Deddy. Walaupun sekalipun dana tersebut itu masuk ke lembaga keagamaan gitu. Ya Kang Deddy Mulyadi cuma pengen ketertiban lah, ketertiban administrasi di Jawa Barat, dan itu sulit banget gitu ngewujudinnya. Karena apa? Karena pasti banyak pihak yang selama ini menyelewengkan dana tersebut merasa keberadaan mereka terganggu gitu, kedudukan mereka terusik. Jadi ya mereka pasti menggerakkan massa gitu buat agar supaya citra Kang Deddy ini terkesan buruk di mata masyarakat. Itu dalam tatip DPRD harus 35 anggota. Jadi kalau ini hanya 31 artinya tidak quorum. Dan bagaimana dengan paripurna hari ini kalau misalkan dilanjutkan pimpinan ilegal paripurnanya. Jadi berita terbaru DPRD dari Kabupaten Indramayu fraksi PDIP walk out. Seperti yang dilakukan petingginya ya, seperti yang dilakukan atasannya kemarin di provinsi. Jadi mereka walk out juga. Jadi saran nih buat fraksi-fraksi PDIP yang berada di Jawa Barat ya, khususnya jangan sampai kalian mendapatkan citra partai walk out lah gitu, dari masyarakat Jawa Barat gitu. Kalaupun memang aspirasi dari Anda semua itu kurang didengar gitu, coba sampaikannya dengan cara yang lebih soft lagi lah. Mungkin apa justru terus sampaikan gitu. Meskipun ya sekali nyampaikan kurang ditanggapi, kedua kali ya siapa tahu yang ketiga kan gitu. Jangan mudah emosian gitu ya. Itulah tugas kalian sebagai wakil rakyat. Tugas kalian, kenapa kalian rakyat gaji itu ya untuk itu gitu. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit pundung gitu. Terima kasih. Ya hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegakan hukum. 100 juta itu dari pribadi atau Pribadi dari saya. negara, Pak? Pribadi saya. Dari pribadi gubernur berarti ya? Oke. Terima kasih. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghormati keyakinan. Nah ini bro, jadi ada kasus perusakan salah satu rumah ibadah ya, yang dari saudara kita mungkin yang dari agama yang berbeda. Nah Kang Deddy Mulyadi itu mengganti kerusakan itu dengan uangnya pribadi gitu. Karena mungkin ya Kang Deddy Mulyadi takut kedepannya terjadi huru hara yang lebih besar lagi. Soal pelaku kerusakannya, Kang Deddy bilang Kang Deddy nggak mau terlalu terkesan mengintervensi gitu kan. Biarlah soal hukum itu ya biar aparat penegak hukum yang berjalan. Jadi ya memang sebenarnya Kang Deddy mulai saat ini udah harus ekstra hati-hati gitu kan dengan langkah yang dia ambil. Mungkin bisa saja seperti ini bro. Makanya gue salut sama Kang Deddy ini, dia memiliki intuisi yang sangat baik sekali gitu. Mungkin bisa aja Kang Deddy itu langsung terjun ya untuk menangani permasalahan ini. Tapi kan ini ranahnya agama gitu, sangat sensitif sekali dan itu bakal beresiko tinggi gitu buat lawan-lawan politiknya menggoreng gitu. Jadi bakal terkesan nanti nih Kang Deddy ini kalau katanya dana-dana hibah ke pesantren ke masjid dihapusin katanya, giliran gereja katanya dibela gitu kan. Jadi udah kebaca lah mungkin sama Kang Deddy, dan gue juga udah ngarahnya ke situ sih. Pikiran gue juga udah pasti ini mah.
ini udah pasti gorengannya seputar agama gitu pasti ke depannya. Bahkan ada beberapa tokoh yang menurut gua dia orang baik gitu yang sudah memperingatkan Kang Deddy Mulyadi bahwa pasti akan ada serangan soal isu agama kepada Kang Deddy Mulyadi ke depannya gitu. Apalagi sampai Kang Deddy ini diusung oleh masyarakat Indonesia untuk nyalon RI 1 gitu. Pasti serangan pertama itu soal agama. Kita saksikan aja lah ke depannya. Gua yakin Kang Deddy Mulyadi di periode yang akan datang itu bakal dicalonin, diusung entah oleh partai manapun ataupun bahkan justru oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu. Tapi ya sekali lagi isu yang bakal digoreng ini soal isu agama. Yakin karena isu itu paling strategis, paling gurih buat nurunin elektabilitas calon. Sabarang nama tiba heula teh yang pernah Pak nyarios masalah sok ngomong iya Pak naon deui kan abi teh nyuhunkeun bansosnya ka mimiti ka terus ngajukeun wae jeung naon sakieu jagjagna minta bansos nah atuh Pak ya abi ge pantos keluarga terus gaduh murang kali ai sia nu pantar sia dibere bansos jagjag yang ngirakeun sia teh atuh pantos kali ayeuna kieu Pak manya tetangga meunang nu ngarora Aduh, jadi SDM-nya memang luar biasa ya. Gua nggak mau sih ngatain SDM dia rendah ya. Gua juga nggak tahu pinteran gua sama beliau ini apa gimana gitu kan. Cuman kan perkara bansos ini sebenarnya jangan dibesar-besarkan lah. Kayak banyak sih di sini juga ya. Memang lapisan-lapisan masyarakat di bawah itu yang mungkin SDM-nya kurang ya, yang memang ngotot sampai huru-hara bahkan sampai bersih tegang dengan aparat desa demi punya bansos katanya. Padahal kan bansos itu secara nggak langsung ya nyumpahin dirinya sendiri buat jadi hidup jadi orang miskin gitu. Gue bukan anti terhadap bansos, gue juga bukan orang yang bakal nolak gitu. Cuman gue yang nggak pengen amat gitu. Ya buat apa? Gue masih sehat, masih bisa kerja gitu kan. Mungkin teman-teman kaula muda juga di seluruh Indonesia setuju lah gitu dengan pendapat gue soal sebenarnya bansos itu nggak perlu dicari sih, nggak perlu dimohon, nggak perlu diminta gitu. Kalau memang mungkin aparatnya bener ya mereka juga tahu kriteria penerima bansos yang sungguhan yang seperti apa gitu. Ya balik lagi tapi kan kalau aparatnya memang udah punya otaknya Abu Daus ya semiskin apapun itu ya dia bakal ngeduluin relasi-relasinya terlebih dahulu, orang-orang deketnya dulu gitu, keluarganya dulu gitu. Tapi kan kalau harus sampai protes ke gubernur soal bansos ini gua rasa kurang etis lah gitu, kurang etis. Biarlah soal bansos itu jangan kita terlalu mengharapin bansos. Karena apa? Karena ya rezeki Tuhan yang ngatur. Apalagi kita masih muda kan. Apalagi kita masih muda, masih kuat buat bekerja, masih kuat berusaha. Justru kalau gue pribadi ini ya, kalau gue pribadi, gue sebisa mungkin nggak mau nerima bansos gitu. Ya buat apa gitu? Gue masih bisa kerja, apapun masih bisa gue lakuin gitu. Nggak tahu itu jadi buruh tani kayak jadi apa kayak gitu. Yang penting ya gue hidup dengan martabat gitu. Ya setidaknya gue ngedoain diri gue sendiri bahwa gue ini bukan orang miskin gitu. Gue bisa survive gitu, ngadepi kesusahan gitu, buat keluar dari kemiskinan. Mun batur menang bantuan kulantaran ngaku miskin, mun urang sirik ka batur kulantaran menang bantu miskin berarti urang hayang miskin. Ya. Ngomongna kieu, sia aing mah ya. Ari maranehna ge padahal mah lorak ini beunang gitu kan. Menang bantuan tuh. Siapa aing kawin ka urang Jawa bisa aing bansos hayang menang bantuan. Ngirakeun sa teh jagjag mah bansos. Kali gede kieu Pak. Banyak kunaon nyen budak. Lah ari bapak pan keur kemajuan dengekeun. Lamun urang nyen budak tanggung jawab jangan ngalahirkeun anak, marabanana, makeana jeung nyakolakeun anak. Nanya eta Pak. Heeh, urang tanggung jawab. Nya pan meureun kedah aya oge meureun bantusan di mana. Ya Allah. Tanggung jawab pemerintah mah kanu jagjag mah budakna sakola tanggung jawab pemerintah. Engke lamun gering tanggung jawab pemerintah. Maraban mah tanggung jawab bapakna. Hari sia. Asli bre, gue mulu banget sih lihat permohonan dia gitu sama gubernur yang mana dia mohon banget kayaknya pengen banget gitu dapat bansos. Aduh, ay bapak. Hari mana yang menang bantuan bansos naon? Ya model naon teh kan abi teh isaran teh nya. Pisan model PKH abi teh dengeng. Heuh, mana emang keluarga lain keluarga harapan atuh sia teh. Eta mah jangan ini. Ai mana jagjagna dagang naon? Abi teh dagang teh teh mochi sareng kaloci Pak eta make roda alit. Oh, alus. Lagi anak nyieun sorangan. Nya heuh nya sorangan. Ari batur mah geuning numpakan majikan bebeja teh ka aing.
main beja tuh. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Setelah kan beliau mengatakan bahwa ada perubahan lah gitu, karena beliau dapat penghargaan. Ya, semoga saja memang apa yang dikatakan oleh beliau ini benar-benar terjadi gitu di Jawa Barat. Soal 180 penghargaan yang masyarakat juga mungkin belum tahu semua penghargaannya itu di bidang apa saja. Soal penurunan persentase desa miskin di Jawa Barat, bahkan yang gua heran itu nyampe 0 loh. 0 dari 1000 peninggalan gubernur sebelum beliau ini tadi katanya jadi 0. Jadi di Jawa Barat itu udah nggak ada desa miskin kata beliau. Cuman ya konkret apa enggaknya ya cuma masyarakat Jawa Barat yang bisa ngerasain di seluruh Jawa Barat. Gimana? Masih ada nggak di Jawa Barat daerah yang desa gitu yang dinilai miskin? Kalau memang banyak yang bilang masih ada ya berarti apa yang dikatakan beliau ini tidak konkret. Sempat memframing Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang terlalu banyak janji. Kali ini anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini kembali menggiring opini publik dan membuat fitnah keji terhadap Deddy Mulyadi. Ia seolah-olah menuding Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak suka terhadap agama Islam. Dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka pada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja, jangan pandang itu, tolong. Hai orang miskin. Aduh, jadi statement si bapak ini tepi jurang ya. Jadi bapak itu tadi ya yang dari fraksi PKB tadi sebenarnya harus bertanggung jawab atas apa yang dia bicarakan gitu. Dia bilang bahwa seolah-olah gitu pemerintah Provinsi Jawa Barat itu anti terhadap hal-hal yang berbau keagamaan. Padahal ya kita merasa ya nggak seperti itu sebenarnya. Ini nih sebenarnya udah bener sih dijudulin sama orang ini sudah termasuk fitnah sih menurut gua. Karena apa? Karena ya sebenarnya dana hibah itu tadi kan ini balik lagi sih persoalannya ke dana hibah. Dana hibah itu sebenarnya nggak dihapusin, hanya ditertibin gitu. Hanya supaya administrasinya tertib saja gitu. Dana hibah itu yang nggak hanya berlaku untuk SPJ fiktif saja. Bahkan sekarang pemerintah provinsi langsung turun ke lapangan gitu buat menyalurkan dana hibah itu agar supaya tidak terjadi penyelewengan. Kenapa beliau ini berkata bahwa Kang Deddy Mulyadi menghapuskan bantuan-bantuan buat pesantren, madrasah, dan majelis taklim? Kan ini nggak benar sebenarnya. Ini beliau ini kan anggota dewan nih. Masa dia bicara dengan sebegitu gampangnya gitu tanpa memperhatikan aspek kebenarannya? Waduh, kacau gitu, kacau. Dan juga kita ngerasa ya sekarang ini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini lebih sering diserang ini oleh praksi-praksi PDI sama PKB gitu. Ada apa dengan mereka ini? Bahkan gua nemu satu media sosial di Facebook ya. Gua nggak mau nyebutin namanya. Pokoknya ya media sosial itu agak apa sih ada korelasinya lah sama PKB gitu. Yang mana tiap hari postingannya ya soal menyudutkan Kang Deddy Mulyadi gitu. Berarti kan mereka juga udah main nih di media sosial. Mereka juga udah pakai buzzer juga kan di media sosial buat nyerang Deddy Mulyadi. Nah, tugas kita sekarang gitu. Kita juga harus kawal dengan ketat, Bre. Jalannya pemerintahan Kang Deddy Mulyadi gitu. Kita harus menyuarakan lebih lantang dari mereka gitu tentang Kang Deddy Mulyadi ini agar supaya calon pemimpin-pemimpin yang revolusioner seperti KDM ini ya tidak hangus dimakan berita-berita bohong buatan buzzer gitu. Kembali lagi gue ingetin, buzzer itu bisa ngerubah algoritma sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok maupun sosial media yang lainnya. Mereka mampu gitu merubah algoritma itu. Makanya bayaran buat buzzer itu nggak dikit, Bre.
nggak dikit. Para elit itu sanggup ngeluarin duit triliunan gitu buat bayar buzzer. Karena apa? Karena pengaruhnya itu sangat efektif gitu. Media sosial ini sekarang ini kan jadi tontonan masyarakat sehari-hari gitu. Semua orang punya media sosial. Yang punya Facebook, YouTube, Instagram, TikTok itu pasti gitu. Banyak banget kalangan yang memiliki sosial media itu. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada gitu dalam menyaring pemberitaan-pemberitaan yang beredar saat ini di media sosial. Saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja, jangan pandang itu tolong. Hai orang miskin, ya, kupasektomi dulu kau. Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernur. Nah, di video kali ini nih, kita saksiin ya. Ono Surono ini sangat-sangat sarkasme kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan Bang Hokman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi oke lah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Jadi lagi-lagi mereka cuma mampu menyerangnya itu ya menggunakan kalimat gubernur konten. Jadi bagi kalian yang belum tahu, gua sedikit berbagi ya soal konten. Soal konten, soal isu yang selalu digoreng nih oleh lawan-lawan politiknya Kang Deddy, yakni ya konten ini tadi kan. Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten itu memiliki anggaran yang tidak kecil, bermiliar-miliar buat dana media. Apa fungsinya? Agar supaya kerja pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten itu bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dan itu didanai oleh negara. Duitnya dianggarkan oleh negara buat konten. Artinya kan konten-konten juga sebenarnya. Nah, dan sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah mengenolkan anggaran sosial medianya, anggaran kontennya. Karena apa? Karena Gubernur Jawa Barat memiliki akun media sosial pribadinya yang pengikutnya banyak sekali, bahkan sudah jutaan. Nah, jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat merasa mereka sudah tidak perlu lagi dana sosial media, dana untuk perkontenan, dana untuk pempublikasian kinerja Provinsi Jawa Barat. Bukannya itu malah untung, bro. Jadi Kang Deddy menggunakan kanal media sosialnya untuk sekali lagi mengabarkan, memberitakan kepada masyarakat tentang apa saja sih yang udah dikerjain oleh Pemprov Jabar ini, gitu kan. Tapi kenapa orang-orang ini selalu menyinggung soal konten kan? Kenapa gitu? Padahal ya mereka jelas-jelas tahu gitu bahwa setiap daerah itu ada anggaran media sosialnya. Yang gua juga nggak tahu ya peruntukannya buat apa gitu. Bener dibuat bikin berita kah gitu tentang kinerja pemerintah daerahnya, ataukah masuk ke kantong pribadi? Ya itu yang gua nggak jelas gitu, gua nggak tahu. Jadi menurut gua apa yang dilakukan oleh KDM ini adalah sesuatu yang sangat memotivasi harusnya gitu kan buat pemerintah-pemerintah daerah lainnya, bukan malah nyerang dan mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Kan ini udah salah kaprah. Hanya karena takut kalah elektabilitas mereka menghalalkan segala cara. Harusnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini semua kepala daerah menerapkan juga dong, demi efisiensi anggaran, demi pembangunan Indonesia yang lebih masif lagi, lebih cepat lagi gitu kan. Berapa miliar dana sosial media yang berhasil dipotong oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan itu bisa dialokasikan untuk anggaran yang lain. Contohnya pendidikan, infrastruktur kan, kesehatan, yang mana di pemerintahan sebelumnya ini
terjadi problem semua nih di 3 aspek ini gitu. Infrastruktur tentunya ya banyak jalanan di Jawa Barat yang jelek. Pendidikan ini ada digitalisasi pendidikan yang memang sampai saat ini jadi problem di Jawa Barat. Karena pengadaan papan bor digital tadi kan, kemana duitnya? Hilang 10 triliun dan mereka nggak mempertanyakan itu. Di bidang kesehatan BPJS nunggak. Kenapa Kang Ono Surono ini nggak vokal menyuarakan itu, nggak vokal membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengusut dana tersebut? Padahal kan itu yang dimau sama rakyat. Bukankah dia ini wakil rakyat? Kenapa justru manuver dia nggak sejalan dengan rakyat? Gitu. Jadi apa yang dikatakan Bang Ono Surono ini dari hari ke hari nggak ada korelasinya dengan keinginan rakyat. Yang setuju silakan komentar. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kalau memang dirasa gini ya, kalau memang dirasa segala bentuk kontrasepsi itu ya, apalagi yang dipaksa katanya berseberangan dengan hukum, ya tentunya pemerintah harus ada opsi lain dong gitu kan. Harus ada solusi lain pemerintah pusat, terutama di Kementerian BKKBN gitu. Bagaimana caranya agar menanggulangi menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Kalau memang dirasa itu berseberangan dengan hukum gitu kan. Ya karakter masyarakat Indonesia kalau nggak dipaksa ya nggak bakal mau gitu. Dari dulu nggak bakal ada solusi lain. Apalagi ada ulama yang mengatakan bahwa katanya KB itu ya melanggar fatwa MUI. Ya berarti bubarin aja dinas terkait kan yang memang menangani masalah kontrasepsi itu. Buat apa gitu kalau selalu dipermasalahin? Yang ujung-ujungnya sebenarnya buat kepentingan golongan mereka sendiri gitu kan. Serangan-serangan yang dilakuin itu sebenarnya nggak berdasar. Hanya karena mereka takut kalah popularitas dan elektabilitas saja. Mau gini-gini terus negara kita. Baik Bre, sebenarnya ya nggak bakal ada habisnya lah gitu. Ngebahas tokoh-tokoh, ngebahas pejabat-pejabat di Indonesia ini. Setiap hari pasti ada aja kelakuannya yang menggelitik gitu buat masyarakat. Jadi mereka kira masyarakat ini masih bodoh gitu. Padahal kan sekarang masyarakat sudah mulai mengerti gitu. Banyaknya media sosial ini banyak juga masyarakat yang mulai belajar dan mencari tahu tentang bagaimana sih sebetulnya politik di negeri ini gitu. Bagaimana sih sebetulnya perjalanan pemerintahan di negeri ini yang selama ini mereka nggak tahu apa-apa gitu. Sehat apa enggaknya? Masyarakat mulai mempertanyakan. Dan banyak sih temuan-temuan masyarakat juga yang mengarah ke ternyata selama ini duit itu ke sini gitu kan. Ternyata selama ini duit negara itu dipakai cuma buat ini gitu, cuma buat golongan ini, buat kelompok ini. Nggak bakal ada penyelesaiannya. Seperti yang tadi di awal video kita nyaksiin ya. Orang protes juga kan soal vasektomi itu, ya harus ada opsi lain lah. Harus ada solusi lain yang bisa menangani permasalahan pertumbuhan penduduk di negeri ini. Tentang kemiskinan, tentang anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dieksploitasi. Bahkan ada yang dieksploitasi oleh kedua orang tuanya sendiri. Anak-anak disuruh kerja, ngamen gitu kan di lampu merah. Buat ngidupin emak bapaknya yang nyantai-nyantai di rumah. Bapaknya bisa beli rokok, bisa makan. Ada loh, itu real. Kejadian bener gitu di Indonesia. Mana tugas anggota dewan? KPAI udah berbuat apa gitu buat menangani hal itu? Jadi semoga sajalah kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi, khususnya Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM saat ini. Dan kita juga jangan bosan-bosan ngedoain Kang Deddy Mulyadi agar supaya Kang Deddy Mulyadi tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang revolusioner seperti KDM ini patut diacungi jempol dan patut kita semua menjaganya gitu sebagai masyarakat. Kalau memang kita ingin negara ini ya ada kemajuan gitu.
Ya sekali lagi, menurut gua Kang Deddy pemimpin yang punya tujuan memimpinnya dan juga memiliki intuisi yang kuat gitu. Soal apa sih gitu yang bakal dia lakuin selama memimpin. Karena problemnya gini bro, di Indonesia ini pejabat-pejabat ini kan selama ini nggak tahu tujuannya jadi pemimpin itu apa, gitu kan. Itu tuh yang paling minim sebenarnya. Jadi pejabat itu karena dia punya duit, nah dia maulah memimpin. Dia mau jadi pemimpin, maju ke depan. Dia punya duit nih, punya dana buat kampanye. Setelah jadi, dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Karena sebetulnya dia nggak punya basic gitu kan. Nggak punya basic jadi pemimpin. Karena dia menang beruntung aja gitu, punya duit. Nah, yang lebih parahnya lagi, ada pejabat yang memang dari awal, dari dia mencalonkan diri sebagai pejabat itu udah mau nyari duit gitu. Nah ini udah nggak bener ini. Yang seperti itulah yang kadang ngotot-ngotot gitu. Ngotot, dia vokal bersuara. Kalau nemu pejabat nih yang jujur dikit, dia udah ketakutan kan. Pejabat yang bijaksana nih, yang memang mementingkan kepentingan rakyat, dia udah mulai gelisah gitu kan. Karena pasti lahan basahnya itu kena bantai sama pejabat yang memang mau bekerja buat rakyat gitu. Ya sekarang kita disuguhkan lah, kita juga bisa menilai siapa orang-orangnya gitu kan, yang memang orientasinya soal duit gitu ketika dia jadi pejabat. Baik Bre, terima kasih kalian sudah menyaksikan videonya. Dan terima kasih juga sampai saat ini masih jadi penonton setia King Cepi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, mulus rahayu, berkah selamat, tidak berkurang satu apapun. Gua King Cepi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.